Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Di Balik Malam. Kali ini akan menceritakan tentang Di Balik Malamnya. Seorang penjual bakso yang bernama Pak Slamet. Gimana ceritanya? Mari kita dengarkan. Ia sudah tua, rambutnya mulai memutih, tapi semangatnya tak pernah pudar. Pak Slamet terkenal dengan baksonya yang enak, dan walau malam semakin larut, ia tetap melayani pelanggan yang datang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan, dan suara gemerincing gerobak Pak Slamet bergema di antara rumah-rumah yang sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Pak Slamet masih terus mendorong gerobaknya. Siapa tahu ada yang beli, pikirnya. Pak Slamet berhenti di sebuah tikungan yang sepi, di dekat sebuah pohon besar yang tampak tua dan menyeramkan. Pohon itu terkenal angker di kalangan warga, tapi Pak Slamet tidak peduli. Baginya, pohon hanyalah pohon. Ia memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu pembeli. Saat itu, terdengar suara lirih seorang perempuan memanggil, "Pak, baksonya satu." Pak Slamet menoleh dan dilihatnya seorang perempuan muda berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya pucat dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Pak Slamet merasa sedikit aneh karena sebelumnya tidak melihat ada siapapun di sana. Tapi ia tetap melayani dengan ramah. "Mau bakso campur, Mbak?" tanya Pak Slamet. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa mengeluarkan suara. Pak Slamet mulai menyiapkan bakso, mencelupkan bakso dan mie ke dalam kuah panas sambil sesekali melirik perempuan itu. Perasaan tak nyaman merayap, tapi ia berusaha mengabaikannya. Bakso pun selesai. Pak Slamet menyerahkan semangkuk bakso kepada perempuan itu, yang menerimanya dengan tangan gemetar. Suara kuah yang dihirup dan gerakan sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Pak Slamet merasa udara semakin dingin, hingga ia melihat ke arah perempuan itu yang makan dengan cara yang aneh. Baksonya habis dalam hitungan detik, tapi sendoknya tidak pernah terlihat menyentuh mulut. "Berapa, Pak?" tanya perempuan itu tiba-tiba. 20.000, Mbak, jawab Pak Slamet. Perempuan itu mengeluarkan uang lusuh dari saku bajunya, dan tanpa ragu Pak Slamet menerimanya. Namun, saat tangan mereka bersentuhan, ia merasakan tangan perempuan itu dingin dan lembab seperti daging beku. Pak Slamet bergidik, tapi ia berusaha tersenyum. "Terima kasih, Pak," ujar perempuan itu. Ia berbalik dan berjalan menjauh. Tubuhnya perlahan menghilang dalam kegelapan. Pak Slamet segera memasukkan uang tersebut ke dalam laci gerobaknya. Tapi ketika ia menengok ke arah perempuan tadi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Perempuan itu tidak berjalan seperti biasa, melainkan melayang, meninggalkan jejak air tanah yang berlumpur. Pak Slamet berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lelah, mungkin terlalu capek. Setelah perempuan itu menghilang, Pak Slamet buru-buru mendorong gerobaknya pulang. Sesampainya di rumah, ia membuka laci gerobak untuk menghitung uang. Namun terkejut karena uang yang tadi diterima berubah menjadi daun kering yang penuh tanah dan lumpur. Di atas daun-daun itu, ada setangkai bunga Kamboja yang sudah layu, menebarkan aroma khas yang membuat Pak Slamet mual. Pak Slamet terdiam, punggungnya bergetar. Ingatannya melayang ke pohon besar di tikungan itu. Tiba-tiba ia teringat cerita warga bahwa di bawah pohon besar tersebut ada seorang perempuan yang meninggal karena kecelakaan bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, banyak yang melihat sosok perempuan yang sering berdiri di bawah pohon, memanggil siapa saja yang lewat di tengah malam. Pak Slamet kini sadar bahwa malam itu ia telah melayani pembeli yang bukan manusia. Sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi berjualan di malam hari, apalagi di dekat pohon tua itu. Namun, setiap kali melewati tikungan, ia masih bisa merasakan dinginnya udara dan melihat bayang-bayang perempuan pucat yang berdiri di bawah pohon, seolah menunggu mangkuk bakso berikutnya. Cerita selesai. Jangan lupa untuk support selalu dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.